Bayangkan, kamu terbangun di pagi hari dan tubuhmu terasa berat luar biasa, seolah ada tangan raksasa yang menekanmu ke kasur. Kamu mencoba bangun, tapi sulitnya luar biasa. Tanpa disadari, gravitasi bumi tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Biasanya, gravitasi punya tarikan pas, cukup kuat untuk membuat kita tetap di bumi, tapi tidak sampai menghancurkan. Kini, semua berubah. Tubuhmu, rumahmu, bahkan lautan, semuanya jadi 2 kali lebih berat. Efeknya langsung terasa. Berjalan beberapa langkah saja membuat kaki seperti menapak di lumpur kental. Mau melompat? Hampir mustahil. Rasanya dunia berubah jadi penjara tak kasat mata. Berat badanmu pun ikut berlipat ganda. Jika biasanya kamu 70 kilo, sekarang tubuhmu terasa 140 kilo. Sendi dan tulang tidak siap menahan beban. Rumah sakit pun penuh hanya karena orang mencoba berdiri. Anak-anak menangis karena tak bisa berlari. Anjing rebah tak sanggup mengejar bola. Kucing tak mampu melompat ke meja. Bahkan menggendong bayi terasa seperti mengangkat karung semen. Kota-kota mulai berderit. Jembatan yang kokoh jadi melengkung, gedung tinggi mengeluarkan suara retakan, dan bangunan lama runtuh. Bukan gempa, bukan badai, tapi gravitasi yang membunuh. Transportasi pun kacau. Bis nyaris tak bisa melaju, kereta mogok, dan jalan raya dipenuhi mobil yang mesinnya kewalahan. Dunia mendadak berhenti bergerak. Dan langit sunyi. Pesawat mustahil lepas landas, bandara ditutup, burung pun berhenti terbang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, langit benar-benar kosong. Di rumah, lift mati dan orang terjebak di lantai tinggi. Membawa belanjaan terasa mustahil, bahkan membuka pintu kulkas pun jadi tantangan. Bertahan hidup berarti tetap diam dan menghemat tenaga. Sementara itu, tubuh manusia berteriak. Jantung bekerja keras melawan tarikan ekstra. Orang mulai pusing, banyak yang pingsan. Bagi mereka yang lemah, hari ini bisa menjadi akhir hidup. Rantai pasokan makanan ikut ambruk, truk pengangkut berhenti, panen roboh di ladang, gerak supermarket kosong. Dunia menghadapi kelaparan hanya dalam beberapa jam. Alam pun ikut menderita. Pohon-pohon retak, cabang-cabang patah, hutan roboh, suara kayu yang runtuh menggema di lembah-lembah. Hewan besar pun tumbang, jerapah tak kuat menopang leher panjangnya, gajah sulit berdiri, hanya hewan kecil yang lebih mampu bertahan. Ekosistem hancur seketika. Laut pun berubah, ombak menempel ke dasar, sungai mengalir lebih deras, bendungan tenaga air kewalahan. Alam seperti dipaksa bekerja 2 kali lipat. Di dalam bumi, tekanannya meningkat, lempeng tektonik terhimpit, gesekan memicu gempa di tempat yang tak biasa. Gunung berapi bisa meledak lebih hebat dari sebelumnya. Dunia olahraga berubah jadi komedi, pemain bola tersungkur, pelari berlari seperti seafood, dan melompat jadi prestasi langka. Olimpiade berubah jadi tontonan kocak sekaligus menyedihkan. Permintaan energi melonjak tajam, mesin-mesin menghabiskan listrik 2 kali lipat, jaringan listrik goyah, pemadaman massal terjadi, dan lilin kembali jadi penyelamat. Psikologi manusia kacau, TV menayangkan runtuhnya jembatan, media sosial penuh kepanikan, teori liar, dan humor sarkasme. Dunia terjebak antara takut dan tidak percaya. Pemerintah kewalahan, tentara dikerahkan, tapi mereka pun bergerak lambat. Gravitasi ganda membuat otoritas tak lebih baik dari rakyat biasa. Rumah sakit jadi neraka. Pasien berdatangan dengan tulang patah, jantung lemah, paru-paru kolaps. Dokter bekerja siang malam, tapi mereka pun ikut tertekan gravitasi. Tim penyelamat menyerah, mobil pemadam tak kuat jalan, ambulans macet, helikopter tak bisa terbang. Nyawa hilang bukan karena kurang bantuan, tapi karena fisika. Pabrik tutup, kren roboh, mesin tak sanggup berputar, produksi berhenti, ekonomi global membeku hanya dalam sehari. Mimpi menembus luar angkasa pun mati. Roket tak mungkin lepas landas, landasan peluncur sunyi, jalan ke bintang ditutup oleh tarikan bumi sendiri. Bahkan suara berubah, udara yang lebih berat membuat percakapan terdengar tumpul, aneh dan teredam. Dunia jadi asing di telinga kita.
Masak pun jadi berbahaya. Panci beratnya luar biasa. Pintu oven melawan saat dibuka. Bahkan menyalakan api bisa memicu kecelakaan. Tidur tak memberi istirahat. Kasur makin menekan. Tubuh sakit semua. Orang bangun dengan rasa lelah yang sama saat tidur. Perlengkapan terasa mustahil dibawa. Tas sekolah terlalu berat. Prajurit melepas rompi baja. Orang beralih pada barang paling ringan. Hiburan lenyap. Wahana ditutup, konser dibatalkan, bioskop kosong, dunia kehilangan tawa. Banyak orang berdoa. Ada yang melihat ini sebagai peringatan, ada yang panik. Komunitas berkumpul mencari penghiburan. Ilmuwan bergegas mencatat sejarah, seismograf bergetar, data gravitasi melonjak, laboratorium sibuk tanpa henti. Kebakaran hutan jadi mimpi buruk, api merayap rendah, asap menempel di lembah, air sulit memadamkan, alam terbakar tanpa ampun. Pegunungan runtuh, longsor deras, salju meluncur, jalur pendakian lenyap, gravitasi menggambar ulang peta bumi. Kehidupan laut kacau, ikan tenggelam lebih dalam, karang mati, lautan sunyi tanpa nyawa. Kapal dagang dan angkatan laut berhenti, lambung berderit, kontainer kertak, laut jadi kuburan besi. Militer tak berdaya, tank merangkak, jet fighter tak bisa terbang, senjata macet, perang berhenti karena terlalu berat untuk dilanjutkan. Ekonomi dunia runtuh, pasar hancur, pabrik tutup, perdagangan berhenti, semua aktivitas manusia lumpuh. Masyarakat kacau, penjarahan meningkat, jam malam diperlakukan, ada yang membantu, ada yang egois, dunia terbelah, seni pun ikut mati. Teater kosong, museum mengunci koleksi, bioskop gelap. Hanya ada satu panggung, bertahan hidup. Hewan ternak menderita, sapi roboh, ayam tak bisa bergerak, panen rancur, krisis pangan semakin nyata. Langit tampak normal, biru di siang, bertintang di malam, tapi di bawahnya bumi tertekuk. Kontras itu menakutkan. Pecinta fiksi ilmiah sempat bersemangat, ini mirip planet asing, tapi kegembiraan cepat hilang saat sadar ini nyata dan mematikan. Keluarga berdiam di rumah, lilin menyala, cerita dibagi, malam gelap terasa lebih panjang daripada biasanya. 6 jam berlalu, dunia kacau, kuota runtuh, obat habis, manusia putus asa. Setiap jam terasa seperti siksaan. 12 jam, dunia lelah. Otot terbakar, banyak yang terluka, tapi manusia tetap berusaha bertahan. Pemerintah menenangkan rakyat, ini hanya sementara. Hitungan mundur dimulai, harapan tipis bertahan. 18 jam, dunia hening, jalan kosong, orang duduk diam, menunggu beban ini pergi. Menjelang 24 jam, tarikan perlahan reda. Tubuh terasa lebih ringan, orang mulai bisa berdiri, sorak pecah. Anak-anak berlari lagi, orang dewasa tersenyum lega, dunia kembali bernapas. Tapi luka masih ada, jembatan runtuh, panen musnah, ekonomi hancur, pemulihan butuh waktu. Hari gravitasi ganda menjadi legenda, pengingat bahwa bumi sudah seimbang. Terlalu sedikit kita melayang, terlalu banyak kita hancur.